Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di program Islam Futuristik episode yang ke-40. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan penciptaan Nabi Adam dan istrinya, ya, Siti Hawa. Hari ini kita akan lebih fokus kepada penciptaan Siti Hawa dikarenakan saya lihat di forum kita banyak yang mempertanyakan dan mengusulkan supaya kita melakukan kajian secara khusus terhadap penciptaan Ibu Hawa atau Siti Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang Siti Hawa itu? Oke, sahabat sekalian, selama ini kita berpikiran dan menyimpulkan bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Benarkah Al-Quran bercerita seperti itu? Dari mana sebetulnya kesimpulan semacam itu? Maka kalau kita menelusuri, sesungguhnya Al-Quran itu tidak pernah bercerita tentang Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nggak ada, sama sekali tidak satu ayat pun yang bercerita tentang itu. Kalau kita telusuri, maka penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam itu munculnya di hadis. Dan lebih menarik lagi, sebelum hadis itu ada, cerita itu sudah ada dari sumber kitab suci yang lain, yaitu kitab suci Nasrani, ya, Alkitab atau Bible. Di sana diceritakan bahwa Eva atau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Digambarkan Nabi Adam atau Adam sedang tidur dan kemudian diambil salah satu tulang rusuknya, katanya sebelah kiri. Kemudian dari tulang rusuk itulah diciptakan Hawa atau Eva. Nah, ini kemudian diriwayatkan juga oleh hadis. Jadi seakan-akan ini adalah cerita Islam, padahal sesungguhnya bukan. Ini sumber paling ujung dari cerita itu ada di dalam kitab suci Nasrani. Al-Quran sama sekali tidak pernah menyebut soal penciptaan Hawa itu. Jangankan penciptaan Hawa, nama Hawa saja itu nggak ada di dalam Al-Quran. Apalagi penciptaan Hawa. Apalagi diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Itu sama sekali tidak ada. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan istri Nabi Adam atau pasangan Adam yang kemudian kita kenal sebagai Siti Hawa itu. Nah, bagaimana Al-Quran bercerita tentang penciptaan Siti Hawa itu? Ternyata Al-Quran hanya menceritakan bahwa Adam itu punya pasangan, ya, yang tidak disebut namanya itu. Kemudian tidak ada cerita tentang penciptaan secara khusus, tetapi ada cerita penciptaan secara umum bahwa laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya diciptakan dari satu diri yang disebut sebagai nafsun wahidah, satu diri. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan dari satu diri, sumbernya satu diri saja. Nah, dari ayat yang menyampaikan atau menginformasikan seperti itulah kemudian muncul tafsir berdasarkan hadis, di mana hadis ini sudah didahului oleh cerita dari Alkitab atau Bible yang mengatakan bahwa istrinya Siti Hawa itu adalah diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sehingga nafsun wahidah, diri yang satu yang diceritakan di dalam Al-Quran itu dimaknai sebagai Adam. Dan kemudian dari Adam itulah diciptakan pasangannya. Ya, salah satu ayatnya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya. Allah memperkembangbiakkan dari keduanya pasangan itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Inilah salah satu ayat yang sering dipakai oleh para penafsir dan banyak kalangan di antara kita untuk menyimpulkan bahwa Hawa, ya pasangannya Nabi Adam, itu diciptakan dari diri Nabi Adam. Padahal ayat itu sama sekali tidak menyebut nama Nabi Adam, tetapi diri yang satu. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang mengatakan Hawa diciptakan dari Adam. Itu nggak ada. Bahkan nggak menyebut Hawa misalnya, menyebut istri Adam diciptakan dari dirinya Adam. Itu nggak ada. Jadi sesungguhnya penafsiran ya atau kesimpulan tentang Hawa diciptakan dari Adam itu sesungguhnya disandarkan kepada istilah nafsun wahidah ini. Diri yang satu. Jadi seakan-akan lantas kejadiannya itu yang pertama kali diciptakan adalah Adam, kemudian dari Adam diciptakan wanita atau istrinya yang kemudian menjadi pasangannya. Tidak ada itu di dalam Al-Quran. Yang ada adalah laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari diri yang satu. Nah ini ada kalau yang ini. Ini diceritakan dalam sejumlah ayat, salah satunya adalah surat An-Nisa ini. Bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan yang banyak itu berasal dari diri yang satu, yaitu yang disebut sebagai nafsin wahidah. Maka Adam pun sesungguhnya berasal dari nafsun wahidah itu. Sebagaimana Hawa itu juga berasal dari nafsun wahidah. Kenapa? Karena ayat ini yang menceritakan bahwa dari diri yang satu kemudian menjadi dua berpasangan, dan dari keduanya inilah, ya dari pasangannya inilah kemudian terciptalah laki-laki dan perempuan yang banyak. Kita sudah pernah membahas ini sesungguhnya, ya silahkan nanti dilihat di dalam Islam futuristik yang berjudul diri yang satu itu, ya nafsun wahidah itu bukanlah Nabi Adam. Melainkan menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada cikal bakal dari diri atau tubuh manusia baik laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai stem cell. Stem cell itu adalah sel induk yang menjadi cikal bakal dari seluruh jenis sel yang ada di dalam tubuh kita, termasuk jenis sel yang kemudian menurunkan keturunan generasi berikutnya, yaitu yang disebut sebagai sel gamit atau sel-sel yang menurunkan generasi dalam bentuk ovum, sel telur, dan spermatozoa, ya sperma laki-laki dan sel telur pada wanita. Nah, jadi sesungguhnya pasangannya itu ada di dalam kedua jenis sel ini, sel telur dan sel sperma. Semuanya ini berasal dari sel punca atau stem cell itu, ya sel induk itu. Sel induk itu isinya 100%. Kemudian dari sel induk itu menghasilkan sel telur yang isinya 50%. Ya, yang disebut sebagai sel haploid. Isinya cuma kromosom 23, ya, satu set. Sedangkan yang lainnya adalah sel spermatozoa yang isinya juga 50%. Isinya 23 juga. Nah, maka dari keduanya inilah terjadi ketika terjadi pembuahan itu menjadi sel cikal bakal manusia yang akan melahirkan laki-laki dan perempuan. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya yang disebut sebagai nafsun wahidah itu sama sekali tidak menunjuk kepada Adam. Tidak ada ceritanya di dalam Al-Quran bahwa diri yang satu itu adalah Nabi Adam. Melainkan dikatakan bahwa dari diri yang satu itu muncul laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, maka kalau secara ilmiah kita mencoba menelusuri, itu mengarah kepada stem cell. Nah, stem cell itulah yang bisa berubah menjadi sel apapun, diantaranya menjadi sel gamit, ya, sel untuk reproduksi dalam bentuk sel telur dan sel spermatozoa.
Maka itu ceritanya banyak di dalam Al-Quran, bahwa setelah pembuahan itu kemudian ya dari sperma atau air mani, istilahnya nutfah, kemudian dipertemukan di dalam rahim dan kemudian berkembanglah, membelah dari satu sel menjadi 2, menjadi 4, jadi 8, 16, 32, 64 dan seterusnya, membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk kaki, membentuk seluruh jaringan organ-organ di dalam tubuhnya, dan kemudian terlahir sebagai seorang manusia, menjadi laki-laki dan perempuan yang jumlahnya banyak seperti yang diceritakan oleh surat An-Nisa ayat pertama ini. Penegasan tentang nafsun wahidah yang bukan Adam itu dikisahkan atau diinformasikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 189 dan 190. Di sana kembali disinggung atau disebutkan secara eksplisit bahwa seluruh manusia ini, laki-laki maupun perempuan, itu berasal dari nafsun wahidah. Nah, kemudian diceritakan di 190-nya itu pasangan laki-laki suami istri yang kemudian memiliki telur dan spermatozoa yang semula digambarkan sebagai Adam dan Hawa, itu ternyata bukan. Karena di situ kemudian setelah punya anak digambarkan bahwa keduanya, ya, si orang tua ini menjadi mempersekutukan Allah dikarenakan lebih mencintai anaknya atau lebih fokus perhatiannya pada anaknya daripada Allah. Ya, coba kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 189 dan 190. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kalian semua dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia berdiam dengan tenang bersamanya. Itu ayat 189-nya. Dilanjutkan di ayat 190, falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Ayat ini tidak saya kutip semuanya karena cukup panjang, tetapi saya ambil bagian yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang kita bahas ini. Bahwa di ayat 189 Allah bercerita tentang diri yang satu sebagai asal muasal dari semua manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian diciptakanlah pasangan-pasangan, ya, membelah, kemudian satunya menjadi sel haploid, ya, ovum, satunya lagi menjadi yang sel haploid lagi, yaitu spermatozoa, kemudian dipertemukan dan menjadilah bayi, ya, menjadi cikal bakal manusia. Nah, kemudian menariknya digambarkan di ayat 190-nya, ketika sudah memiliki anak, ya, digambarkan ada sepasang suami istri yang ini semula dikira adalah Adam dan Hawa. Karena merujuk kepada ayat nafsun wahidah yang digambarkan sebagai Adam dan Hawa, kemudian ada suami istri dan punya anak. Nah, ternyata di ayat 190-nya itu digambarkan suami istri itu setelah punya anak, kemudian lupa kepada Allah dan lebih mengurusi atau lebih mencintai dan menjadikan anaknya sebagai sandaran kebahagiaannya. Nah, maka sahabat sekalian, sesungguhnya ayat ini menjadi penegas bahwa yang dimaksud sebagai nafsun wahidah, diri yang satu, itu bukan Adam, yang kemudian darinya diciptakan Hawa dan kemudian menjadi suami istri dan kemudian menjadi punya anak dan kemudian menjadi musyrik. Jadi pasti itu sama sekali bukan Nabi Adam. Maka kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, tidak ada yang menceritakan diri yang satu itu sebagai Adam. Dan tidak ada yang menceritakan pasangannya, ya, Hawa, itu diciptakan dari diri Adam. Apalagi diciptakan dari tulang rusuknya. Itu tidak ada. Jadi bagaimana kemudian mekanisme selanjutnya kalau ditinjau secara analisa secara saintifik? Maka yang terjadi antara Adam dan Hawa itu adalah proses pembelahan kembar. Bahwa keduanya itu diciptakan Allah di dalam rahim.
Ya, karena memang Al-Quran tidak pernah menceritakan ada penciptaan manusia di luar rahim, itu tidak ada. Silahkan disebutkan di ayat mana Allah menceritakan, itu sama sekali tidak ada. Yang digambarkan itu adalah semua manusia berasal dari tanah, ya, diantaranya turab. Turab itu diubah menjadi ovum dan sperma, kemudian menyatu menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan seterusnya menjadi manusia. Ya, itu sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Maka Al-Quran menceritakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya semuanya berasal di dalam rahim, berasal dari satu sel, ya, yang disebut sebagai nafsun wahidah, sel yang tunggal yang kita kenal secara ilmiah itu sebagai stem cell. Maka jika demikian keadaannya, kita bisa memaknai bahwa penciptaan Hawa yang digambarkan sebagai diciptakan dari Adam itu sesungguhnya dua-duanya diciptakan secara bersamaan dari diri yang satu, yaitu diciptakan secara kembar oleh Allah, dan itu terjadi di dalam rahim. Dari diri yang satu, dari stem cell itulah kemudian membelah, ya, sebagiannya, separuhnya menjadi sel telur, separuhnya menjadi sperma, dan kemudian dipertemukan di dalam rahim membentuk mekanisme penciptaan kembar. Bagaimana itu terjadi? Kembar itu ada dua macam. Ada kembar identik, ya, kembar identik itu sama persis. Jadi lahir dua orang, misalnya dua orang bayi, ya, dua anak kembar A dan B. Kalau kembar identik maka itu bentuknya, wajahnya sama persis. Kemudian jenis kelaminnya juga sama. Kalau perempuan, perempuan semua. Kalau laki, laki semua. Itu adalah kembar identik yang berasal dari satu telur, kemudian dibuahi oleh sperma, sehingga kemudian membelah menjadi kembar. Ya, ada mekanisme dari satu telur. Tetapi ada kembar lainnya yang tidak identik, yaitu kembar dari dua sel telur dan dua sperma. Dua sel telur dibuahi oleh dua spermatozoa sehingga membentuk cikal bakal dua bayi yang berbeda, tetapi berasal dari satu stem cell sesungguhnya. Ya, dari satu stem cell yang membelah kemudian secara berganda ini menjadi dua telur, dan ini kemudian menjadi dua spermatozoa, dan kemudian bertemu di dalam rahim. Nah, jika itu yang terjadi, maka bayi kembar yang akan lahir itu akan memiliki karakter yang berbeda, baik secara fisik maupun secara kejiwaannya. Fisiknya bisa saja laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki, ya. Kemudian wajahnya berbeda, bahkan kulitnya bisa berbeda, ya, warna kulitnya, rambutnya, dan seterusnya. Ini terbukti secara empiris di sekitar kita. Ada kasus-kasus yang menunjukkan bayi kembar terlahir dari seorang ibu, tetapi ternyata satunya berkulit hitam dan yang lainnya berkulit putih. Berkulit hitam itu dengan karakteristik negroidnya, rambutnya keriting, ya, bola matanya atau warna bola matanya adalah hitam atau kecoklatan, sedangkan yang lainnya ini rambutnya lurus, warna kulitnya seperti, ya, kulit putih begitu, kemudian matanya kebiruan dan sebagainya. Sama sekali berbeda. Kenapa? Karena memang berasal dari sel telur yang berbeda. Nah, sangat boleh jadi itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dilahirkan secara kembar dan kemudian mereka nantinya menjadi suami istri, dan menariknya, ya, data sejarah menunjukkan anak-anak dari Adam dan Hawa itu juga terlahir kembar semuanya. Qabil dengan kembarannya, Habil dengan kembarannya, dan seterusnya, yang kemudian mereka dikawinkan secara silang. Kembarannya Qabil dinikahkan dengan kembarannya atau dengan Habil, sedangkan kembarannya Habil dinikahkan dengan Qabil, dan seterusnya. Ya, itu dalam cerita yang lain. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa melihat keadaan ini, ya, maka sangat boleh jadi sesungguhnya memang Adam dan Hawa itu tercipta dari satu diri yang kemudian membelah, ya, secara kembar di dalam rahim.
Dan kemudian ketika mereka menghasilkan keturunan, maka keturunannya memang orang-orang kembar itu akan cenderung juga melahirkan bayi yang kembar-kembar. Karena itu terkandung di dalam kode genetikanya, ya, di dalam DNA-nya. Ada kecenderungan untuk berketurunan kembar. Jadi sahabat sekalian, itulah rekonstruksi yang bisa kita lakukan dalam sudut pandang ilmiah. Bahwa Adam dan Hawa itu sangat boleh jadi dilahirkan secara kembar. Bukan berarti Allah itu tidak bisa menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ya, kita sudah membahas ini di cangkir tasawuf. Apapun yang Allah kehendaki, ya, jika Allah menghendaki, apapun itu bisa terjadi, iya. Tetapi kan kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka bukti atas kehendak Allah itu muncul dalam dua sumber. Yang pertama adalah kitab suci. Ya, kita harus menemukan ceritanya di dalam kitab suci. Kalau di sana disebutkan dan kemudian ya secara apalagi detail, maka ya itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua, ada bukti empirik yang terjadi di sekitar kita sehingga kita bisa menceritakan secara ilmiah. Nah, tentang penciptaan Hawa yang dari tulang rusuk Adam itu tidak mendapatkan landasan dua-duanya. Di dalam kitab suci Al-Quran nggak ada, dan di dalam penjelasan ilmiahnya juga nggak ketemu. Bagaimana seorang manusia bisa diciptakan dari tulang, ya, dari tulang rusuk Adam? Apakah tulang rusuknya Adam itu kemudian berkurang satu misalnya? Itu tidak ketemu. Data ilmiahnya nggak ada, penjelasan ilmiahnya juga tidak bisa diberikan, tidak diketemukan. Maka saya kira kita tidak bisa menjadikan itu sebagai rujukan untuk menyimpulkan bahwa Hawa, ya, istri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Yang lebih masuk akal secara dalil maupun secara ilmiah adalah Nabi Adam dan Hawa itu diciptakan secara bersamaan, ya, secara kembar dari sumber yang sama, yaitu dari stem cell, dari nafsun wahidah. Nah, kalau yang itu mendapatkan landasannya baik dari dalam Al-Quran maupun dari penjelasan secara ilmiah. Di dalam Al-Quran diceritakanlah bahwa semua laki-laki dan perempuan yang banyak ini di permukaan bumi ini semuanya berasal dari diri yang satu. Apa diri yang satu itu? Yang bisa membelah, berpasangan, dan kemudian menjadi sumber penciptaan atau munculnya laki-laki dan perempuan yang banyak itu. Maka secara ilmiah kita menemukan bahwa itu adalah stem cell. Oke ya sahabat sekalian, jadi saya kira kita sudah menemukan pijakannya secara kuat, secara dalil maupun secara ilmiah tentang penciptaan Adam dan lebih khusus lagi adalah penciptaan Hawa yang bukan berasal dari tulang rusuk, melainkan diciptakan secara kembar bersama dengan Nabi Adam di dalam rahim ibunya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.